innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Ar-Raudhah, yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raudhah, yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf Yayasan Pendidikan Ar-Raudhah dan anak-anak didik sekalian yang Bapak sayangi. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya jualah sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini di lapangan Yayasan Pendidikan Ar-Raudhah untuk melaksanakan kegiatan apel pagi Senin seperti biasa. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa membawa kita dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang, yakni minadz zulumati ilan nur. Amanat Bapak pada hari ini yang pertama adalah ucapan terima kasih. Terima kasih kepada para petugas yang telah bertugas dan menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun dengan A, B, C, D, E, F, G hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun jangan sampai berhenti di sini. Teruslah belajar, teruslah berusaha menjadi yang lebih baik. Karena kupu-kupu yang indah tidak tercipta langsung. Dia harus melewati proses melalui sebuah ulat, dari ulat menjadi kepompong, setelah dari kepompong baru menjadi kupu-kupu yang indah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang atau suatu kelompok apabila kelompok itu tidak mau berubah. Jadi perubahan itu harus datang dari diri sendiri. Jika kita tidak mau berubah, maka siapapun yang menasehati tidak akan bisa masuk. Yang ada hanya tertawa, kujihing. Nah, setelah hari ini apel dengan matahari di atas. Bagaimana rasanya? Panas? Bila kada panas bebetal usahakan. Panas kada? Nah, yang merasa panas, yang matanya sipit gara-gara matahari, perhatikan, menatap matahari saja kalian tidak mampu, menatap matahari saja kita tidak sanggup, padahal matahari itu letaknya di langit yang keempat, jauh dari bumi, namun panasnya berasa sampai ke sini. Apakah lagi nanti di padang mahsyar matahari itu letaknya 1 jengkal dari kepala. Kemana kita mengharap selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sejak saat ini kita mempersiapkan diri. Ya, kalau misalnya dengan matahari yang panasnya aja kita kada tahan, apalagi dengan api neraka yang 70.000 kali panasnya, lebih panas daripada api dunia. Nah, kemudian amanat Bapak pada hari ini adalah mengenai tentang sembahyang. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama rukun Islam yang pertama syahadat. Yang kedua sembahyang atau sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat berzakat. Yang kelima naik haji. Maka kita analogikan rukun Islam itu laksana 5 jari yang menggenggam sesuatu. Yalah. Nah, 5 jari yang menggenggam sesuatu. Tadi rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa, berzakat, dan naik haji. Kemudian rukun Islam yang 5 kita kerjakan. Apabila tidak naik haji karena tidak punya uang, tidak apa-apa, tidak dilaksanakan, ya kah? Masih terpegang aja agama Islam. Kemudian tidak melaksanakan zakat karena tidak punya uang, atau misalnya ada hal-hal yang mengakibatkannya tidak membayar zakat, tidak apa-apa, tidak membayar zakat, ya kah? Tidak puasa karena misalnya masih kecil, atau misalnya pekerjaan terlalu berat, terlalu tidak mampu, ya kah? Tidak apa-apa, tidak puasa. Nah, yang kedua ini, tidak sholat. Ciri seseorang itu Islam atau kadanya adalah Maka bila orang tuh kada sholat, maka perhatikan, jatuh. Karena dia terlepas rukun Islam yang
kedua ialah, nah Bapak ulangi, bila kada naik haji kada apa-apa, bila kada berzakat kada apa-apa, bila kada puasa karena terlalu berat kada apa-apa. Nah yang kedua ini, nah bila kada sembahyang jatuh agama itu, ya kah? Maka barang siapa sembahyang sama dengan dia sudah menguatkan agama Islam sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mendirikan sembahyang, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang telah mengerjakan sembahyang maka dia telah mengokohkan, mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang maka dia telah meruntuhkan, menghancurkan tiang agama. Mudah-mudahan kita jangan sampai tertinggal lagi sembahyang, apalagi sembahyang sambil bergaya misalnya di musola. Nih lelakian bang yang paling ianya rajin, ya kah? Sembahyang tertawa. Ingat pesan Bapak yang terakhir, penutup amanat pada hari ini, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai bergaya lagi di musola, karena di musola itu waktunya serius beribadah kepada Allah, bukan taman bermain, bukan tempat bermain. Tempat bermain itu di lapangan, ya kah? Atau pas istirahat. Nah pas sembahyang jangan bermainan, ya kah? Ada boleh. Nah mungkin itu aja amanat Bapak pada hari ini. Mudahan ada manfaat dan ada barakahnya. Akhirul kalam Bapak tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.